Maka begitu juga dengan kita. Kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat syafaat beliau di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, di awal-awal beliau katakan, wa'lam anna awamirallahi faraidun wa nawafil. Ketahuilah bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi kepada dua hal secara garis besarnya. Yang pertama, faraid, ada yang namanya fardu, ada namanya yang wajib. Wa hiya ra'su malil 'abdi. Dan yang fardu, yang wajib ini adalah modal utama bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi tahsulun najah. Dengan yang fardu-fardu ini kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia qabla al-akhirah, keselamatan di dunia sebelum keselamatan yang sesungguhnya di akhirat nantinya. Kemudian ada yang namanya nawafil, yang fardu, yang sunnah ini. Wabihi tahsulud darajat. Dengan yang sunnah ini kita mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu surga dengan tingkatannya. Maka untuk mendapatkan tingkatan tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, jangan cukupkan hidup kita ini, amalan kita ini, ketaatan kita ini, ibadah kita ini hanya mengandalkan yang fardu-fardu saja, melainkan dengan menambah amalan-amalan sunnah kita, perbanyak amal ibadah kita yang sunnah ini. Kenapa? Agar kita tidak menyesal di akhirat. Karena begitu kita mendapatkan tempat di surga Allah, kita lihat ternyata ada orang yang tinggi sekali di sana mendapatkan cahaya, seperti kita melihat bintang, melihat bulan yang di sana terang benderang. Kita iri kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah? Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang mendapatkan balasan yang tak terhingga, tak terbilang, tak terhitung adalah mereka orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ini dikategorikan, dibagi kepada tiga hal. As-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun kita meninggalkan tempat tidur kita yang empuk, bangun kita mengalahkan rasa capek letih kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian daripada sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua dikatakan as-sabru fi tarkil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kenapa? Maksiat ini selalu membujuk kita, merayu kita untuk melakukan maksiat itu, karena maksiat pada hakikatnya kita lihat tak ubahnya seperti racun yang dibungkus dengan madu. Nampaknya manis, tetapi di balik itu ada penderitaan, ada jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan huffatin naru bisyahwat. Neraka Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ciptakan, Allah panggil Jibril, Jibril telah aku ciptakan neraka, lihat. Datang Jibril melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kembali Jibril mengatakan, ya Allah, tidaklah orang tahu bagaimana siksa dan pedihnya nerakamu ini kecuali mereka akan berminta di perlindungan, dijauhkan dari siksa nerakamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup neraka Allah ini dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat kita, hawa nafsu kita. Maka Jibril kembali disuruh melihat neraka Allah. Begitu Jibril kembali mengatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada yang selamat dari siksa nerakamu. Maka maksiat ini, apa-apa yang disenangi syahwat kita ini nampaknya indah, bahagia, nampaknya nikmat,
tapi di balik itu ketahuilah ada penderitaan yang tiada taranya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jenis sabar yang ketiga, as-sabru fi muqabalati au sabar dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama tadi, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari atau meninggalkan maksiat, kemudian sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima ujian ini juga luar biasa. Dalam suatu ungkapan bait syair dikatakan, was-sabru fin naibati sa'bun lakinna fawatat thawabi as'abu. Bersabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang kita derita, dengan kekurangan harta yang kita dapatkan, kemudian ujian-ujian dalam episode kehidupan kita ini banyak sekali kita dapatkan, memang susah, memang berat, tetapi ada yang lebih berat daripada bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Apa itu? Fawatut thawabi. Ketika kita kehilangan pahala, ketika kita tidak punya apa yang kita akan raih nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar ini merupakan sifatnya para ulul azmi minar rusul. Ada 5 yang dikategorikan ulul azmi minar rusul, dan mereka kalau kita lihat sejarah kehidupan mereka mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah digarisbawahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak diuji itu para nabi. Tsummal awliya, kemudian para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian mereka yang ibadahnya, ketaatannya menyerupai para wali dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam ujiannya luar biasa, mendakwai kaumnya begitu panjangnya 950 tahun, tapi yang beriman cuma sedikit. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lama baru mendapatkan keturunan, begitu diberikan Nabi Ismail alaihissalam diminta dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam, ujian mereka luar biasa, namun mereka punya kesabaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan kita. Kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Mari di penghujung Ramadan di 10 terakhir ini, mari seperti kita lakukan, kita hidupkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'adara. Rasulullah begitu masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, dikencangkannya ikat pinggang beliau, dikuatkannya ikat sarung beliau, ay qadha ahlah, dibangunkan keluarganya untuk beribadah, wa ahya lailah, kemudian dihidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan tilawah, dengan zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas bagi kita, menjadi Ramadan terakhir yang mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Maka mari kita berikan yang terbaik di Ramadan tahun ini, karena tidak ada jaminan kita berjumpa dengan Ramadan tahun mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.